Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di video tutorial pembuatan media pembelajaran materi mengenal dan menghitung bilangan satuan pada mata pelajaran matematika tingkat sekolah dasar. Baiklah, kita langsung saja. Di sini saya sudah mempersiapkan tahapannya dalam pembuatan media pembelajaran tersebut. Yang pertama adalah menyesuaikan worksheet atau slide. Yang kedua, mengumpulkan bahan. Di sini bahan-bahannya terdiri dari image.png, audio.wav, insert shapes. Dan langkah yang ketiga di sini menyusun tata letak sesuai kebutuhan. Dan langkah yang keempat adalah menyisipkan animasi sesuai ide atau rancangan media pembelajaran. Baiklah, kita langsung saja di tahapan yang pertama. Di sini kita akan menyesuaikan worksheet atau slide. Di sini saya sudah menyiapkan worksheet atau slide-nya, slide kosong ya. Dan di sini ada title dan konten. Langkah pertama, saya menyarankan untuk layout konten ini dihapus saja. Dikarenakan khawatir mengganggu pada saat penyusunan tata letak komponen lainnya. Dan untuk title atau judul, di sini kita sesuaikan dengan materinya, yaitu mengenal dan menghitung bilangan satuan. Dan disesuaikan saja untuk ukuran dan jenis fontnya. Setelah itu, langkah yang kedua, kita akan mengumpulkan bahan-bahan. Di sini, bahan yang pertama yang kita butuhkan adalah image atau gambar, berekstensi PNG. Kenapa PNG? Karena menurut saya, gambar berekstensi PNG itu tidak memiliki background. Jadi, sesuai dengan kebutuhan kita, kalau misalnya kita butuh gambar pohon, semisalnya, gambar pohon tersebut tidak memiliki background. Baiklah, kita langsung saja cari gambar yang berekstensi PNG ya, Bapak Ibu. Di sini kita langsung saja ke browser kita, yaitu Google Chrome. Dan salah satu website penyedia file PNG adalah pngwing.com. Nah, di sini di fitur searching-nya, bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris. Jadi kita langsung saja cari tree ya untuk pohon. Kita search. Nah, kemudian di sini kita tinggal memilih saja sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya mengambil contoh pohon yang ini. Ketika kita sudah memilih, kita tinggal klik saja gambarnya. Kemudian di scroll ke bawah untuk pergi ke fitur downloadnya. Di sini ada download this PNG. Kita klik. Dan untuk iklannya kita close saja ya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada verifikasi aku manusia. Kita klik saja. Dan seterusnya di sini berisi perahu ya. Kita cari gambar perahu. Kita memeriksa. Dan di sini sudah terverifikasi. Nah, dan otomatis file tersebut akan tersimpan pada komputer kita. Kita cek dulu filenya. Oke, kita pindahkan filenya ke desktop. Dan kita buka filenya. Oke, inilah gambar tree atau pohon yang kita inginkan. Seperti halnya penjelasan saya sebelumnya, di sini gambar pohon dengan berekstensi PNG dan gambar pohon dengan berekstensi JPG ini pasti memiliki perbedaan. Nah, perbedaannya di sini untuk pohon berekstensi JPG, gambar tersebut memiliki background putih. Nah, tadi kelebihannya kalau PNG, gambar yang kita butuhkan saja yang akan kita simpan pada media pembelajaran tersebut. Sedangkan kalau misalkan JPG ini ada backgroundnya, dikhawatirkan saling tertimpa dengan komponen lainnya.
Baiklah, setelah gambar sudah kita dapatkan, saya sarankan terlebih dahulu untuk gambar-gambarnya itu disimpan dalam satu folder. Kebetulan untuk bahan-bahan yang saya butuhkan, saya sudah masukkan ke dalam satu folder namanya image. Di sini image-nya sudah terkumpul ya Bapak Ibu. Jadi saya memberikan salah satu contohnya saja untuk mendownload gambar pohon ini. Setelah itu kita akan mencari bahan berikutnya, yaitu audio.wav. Nah, audio di sini untuk pencariannya saya menggunakan keyword background child mp3 download. Dan di sini sebenarnya banyak sekali pilihannya Bapak Ibu. Cuma saya langsung memilih pada pilihan yang teratas, yaitu website pixabay.com. Kita klik saja linknya. Dan di sini banyak sekali ya pilihan background yang menurut saya sesuai dengan materi media pembelajaran kita. Nah, contohnya misalnya kita ingin mainkan file audionya, kita tinggal klik saja di sini play. Nah, nanti terdengar suaranya, dan kita bisa menyesuaikan apakah cocok untuk media pembelajaran kita. Nah, apabila ini sudah cocok, kita coba untuk file audio yang sesuai dengan punya saya sebelumnya ya. Kalau nggak salah, Happy Upbeat Children deh. Nah, benar. Nah, ini file audio yang saya pilih untuk mengisi media pembelajaran kita. Kita pause saja. Setelah kita pilih, kita langsung ke fitur downloadnya yang berada di sisi kanan tersebut. Nanti muncul iklan, kita abaikan saja karena filenya terdownload secara otomatis di sini. Kita buka filenya dan kita pindahkan ke desktop ya, karena di sini untuk mengkonvertnya ke WAV contohnya ya, untuk contohnya. Sedangkan untuk file-file yang lain sudah saya simpan di image pada folder yang saya sudah siapkan sebelumnya. Nah, setelah audio selesai, sebenarnya satu lagi itu insert shapes. Insert shape ini adalah salah satu fitur yang ada di Microsoft PowerPoint-nya. Nah, sebelum kita menyusun komponen-komponen pada media pembelajaran tersebut, kita harus mengkonvert terlebih dahulu file ini, file MP3 ini. Mengapa? Karena file MP3 ini tidak kompatibel terhadap aplikasi Microsoft PowerPoint. Dan yang dibutuhkan oleh aplikasi tersebut adalah file berekstensi WAV. Maka daripada itu, kita akan mengkonvertnya terlebih dahulu menggunakan salah satu aplikasi convert. Di sini saya punya video to video. Kita running dulu ya aplikasinya. Kemudian memang sebenarnya aplikasi ini bertujuan untuk mengkonvert file video. Tapi secara kebetulan tidak hanya untuk file video, file MP3 pun bisa dikonvert oleh aplikasi ini. Kita pilih dulu filenya. Kemudian di sini ada Happy Upbeat yang kita sudah download, kita pilih. Kemudian menu barnya kita pilih juga pada audio profiles. Jangan video profiles karena kita akan mengkonvert audio profiles ya. Kita pilih audio profiles di sini dan kita tentukan ekstensi mana yang akan kita butuhkan di sini. Nah, di sini salah satu file yang kita butuhkan adalah WAV audio. Kita pilih WAV audio, kemudian kita klik OK. Selanjutnya, kita tinggal menentukan destinasi folder yang akan kita pilih. Di sini kita desktop saja, kemudian kita klik convert. Nah, dan otomatis progresnya 100% di sini. Setelah 100%, kita tinggal melihat hasil filenya di sini. Kita sudah memiliki file audio berekstensi WAV. Jadi, semua bahannya sudah terkumpul. Baiklah, selanjutnya di sini tahap ketiga adalah menyusun tata letak sesuai kebutuhan. Di sini cara menyusunnya, kita tinggal menginsert atau menyisipkan bahan-bahan sesuai dengan
materi media pembelajaran yang sudah kita buat. Di sini yang pertama kita akan menginsert picture. Caranya, klik insert, pilih pictures, dan kita akan menuju kepada folder yang sudah kita siapkan sebelumnya. Nah, di sini folder yang saya namakan adalah images. Nah, di sini kita akan mencoba untuk memasukkan gambar pohon terlebih dahulu. Oke, gambar di sini kita sesuaikan dulu ya ukurannya. Kemudian kita susun sesuai dengan kebutuhan kita. Dan selanjutnya kita insert lagi gambar apelnya. Sama caranya dengan langkah sebelumnya. Nah, ini pun sama, gambar apelnya kita sesuaikan sesuai dengan ukurannya. Dan kita simpan sesuai dengan keinginan kita. Kemudian untuk untuk gambar ini, gambar apel, di sini saya coba untuk menggunakan 3 apel ya, karena sebenarnya untuk 9 apel dikhawatirkan durasinya terlalu lama. Di sini saya memberikan contohnya menggunakan 3 apel. Kita copy saja menggunakan short key Ctrl C, kemudian untuk pastenya Ctrl V. Nah, tinggal kita simpan sesuai dengan keinginan kita. Oke. Setelah itu, setelah gambar pohon dan apelnya selesai, kita akan menginsert gambar wadah. Oke, kita sesuaikan juga ukurannya. Dan untuk tata letak, untuk tata letak sendiri, gimana kebutuhan dan selera Bapak Ibu ya. Kemudian kita insert juga button. Nah, untuk gambar-gambar ini sebenarnya sama juga cara mencarinya, bisa melalui pngwing.com. Kemudian kita insert dulu ya di sini picture-picturesnya yang saya butuhkan, kemudian angkanya, misalnya angka 1, sesuaikan ukurannya. Baiklah, selanjutnya kita insert kembali gambar untuk button stop. Di sini saya kebetulan menggunakan gambar ya untuk button stopnya. Kita sesuaikan ukurannya, kemudian kita simpan. Dan setelah itu di sini insert shapes yang saya maksud, saya menggunakan insert shapes action button sound. Di sini caranya kita pilih insert kembali, kemudian kita pilih di sini menu shapes atau bentuk ya. Kita klik saja gambar panah kecilnya dan kita pilih, kita scroll, letaknya ada di paling bawah yaitu action buttons. Dan di sini yang saya pilih adalah action button sound. Kita klik di sini untuk memunculkan gambarnya, dan untuk soundnya di sini kita sudah mulai menyisipkan fungsi-fungsinya. Di sini untuk play soundnya jangan pilih applause ya, tapi diklik combo box di sini, kita pilih other sound. Nah, kemudian kita coba menggunakan file yang ada atau yang sudah kita convert sebelumnya, yaitu Upbeat Children. Nah, di sini sudah diberikan informasinya bahwasanya mereka hanya compatible terhadap audio WAV. Tapi kalau kita mau mencoba di sini call all files, kemudian kita pilih yang MP3. Nah, nanti muncul notifikasi bahwasanya mereka tidak bisa memplay file tersebut. Nah, maka daripada itu kita pilih filenya yang .wav. Nah, akan muncul audionya dan kita oke saja. Di sini desain yang saya pilih yang ini, yang bawah. Kemudian kita sesuaikan lagi ukurannya ya. Jadi hampir sama ukurannya sama button stop. Nah, oke. Setelah itu di sini hampir kelupaan, buttonnya ini belum ada teksnya. Maka daripada itu kita tambahkan dengan cara insert, pilih text box, kemudian kita klik di atas button tersebut dan kita ketik labelnya yaitu hitung, dan kita sesuaikan kembali ukuran fontnya ya.
Nah, setelah itu tinggal kita letakkan posisinya di tengah-tengah button tersebut. Oke. Nah, setelah penyusunan tata letak, dan ini sudah masuk ke tahap ketiga, yaitu langkah terakhir, yaitu menyisipkan animasi sesuai ide atau rancangan media pembelajaran. Di sini cara menyisipkan yang pertama, kita akan mencoba untuk memindahkan apel-apel ini ke dalam wadah. Caranya, kita klik apel tersebut, kemudian kita klik animations. Selanjutnya, kita klik gambar panah di bawah ini untuk more, maksudnya untuk pilihan lainnya, dan kita pilih untuk pilihannya di sini adalah more motion paths. Karena untuk menggerakkan apel tersebut ke sisi, kalau di sini sisi kanan ya, sisi kanan bawah apel tersebut. Kita cari di sini ada diagonal down right. Kita pilih pilihan ini, kemudian kita oke saja dulu. Nah, walaupun posisinya sebenarnya kurang pas ya. Nah, maka daripada itu, di sini kita tinggal mengklik ketika kursornya ini bergambar panah, kita tinggal menyesuaikan letaknya. Misalnya di sini. Oke. Kemudian jangan lupa untuk memberikan trigger. Trigger di sini adalah fungsinya untuk memicu elemen mana yang akan berpindah posisi dengan button mana, seperti itu. Kita triggernya di sini klik on click off. Di sini untuk mengetahui triggernya, kita pilih dulu ini teks hitung, karena saya menggunakan teks hitung. Kemudian kita berikan animasi saja, salah satu animasi untuk mengetahui sebenarnya ini text box keberapa. Kita bisa klik animation pen yang ada di menu bar di atas. Nah, di sini diberikan informasi bahwasanya hitung itu, di sini tulisan hitung itu merupakan text box ke-13. Nah, karena ini tidak digunakan kembali, kita close saja, kita delete saja, karena text box ini hanya untuk mengetahui identitas text box tersebut. Nah, kemudian kembali ke trigger yang ada di sini tadi untuk memindahkan apel ke wadah, kita pilih on click off, kemudian pilih text box ke-13. Nah, setelah itu untuk apel yang pertama seperti itu. Untuk langkah yang berikutnya, menyisipkan animasi, setelah apel tersebut pindah, di sini kita akan mencoba untuk memunculkan angka ini, angka 1. Nah, untuk memunculkannya bisa menggunakan fly in seperti ini, atau beraneka macam animasi lainnya. Tapi pilihnya yang bagian entrance. Bisa fade, bisa float in, dan sebagainya. Coba kita pilih wipes ya. Di sini ada wipes juga. Nah, kita contohnya kita pilih wipes atau float in ya. Kita pilih float in di sini. Nah, kemudian kita trigger juga menggunakan button tadi, yaitu text box 13. Nah, jadi urutannya ketika kita klik, apel ini akan turun. Kita klik lagi, muncul angka 1. Nah, kemudian bagaimana animasi ketika angka 1 ini hilang? Sebenarnya di sini pada satu komponen kekurangan di PowerPoint sebenarnya itu tidak bisa, artinya bukan tidak bisa, tapi ketika kita menggunakan animasi lain, misalnya contoh more exit effect ya, di sini ada float out. Nah, di sini ada perubahan animasi pada komponen tersebut. Maka daripada itu, kalau saya secara pribadi menyiasatinya di sini, ini tetap menggunakan entrance, tapi nanti kita tambahkan satu gambar atau satu shapes di sini. Kita menggunakan insert shapes lagi untuk menambahkan sebuah kotak. Nah, di mana kotak itu sebenarnya fungsinya untuk menghilangkan gambar satu tadi. Jadi kita edit dulu untuk gambar kotaknya menjadi gambar putih atau no fill, atau gambar putih ya, karena backgroundnya putih, kita gunakan gambar putih untuk menghilangkan angka tersebut.
shapes-nya juga putih, nah jadi hilang. Dan ini kita bisa beri animasi dengan cara klik animations lagi, kemudian kita berikan animasi entrance yaitu wipe. Nah, jadi seolah-olah gambar satu tersebut hilang. Dan kita berikan trigger lagi untuk textbox 13, yaitu fokus di tombol hitung ini. Nah, setelah angka 1 selesai, selanjutnya kita tinggal mengulangi langkah-langkah tersebut. Jadi misalnya kalau 2 apel, kita klik lagi apelnya, kita berikan animasi more motion paths, kemudian pilih yang diagonal down right, kita klik OK dulu. Nah, kita sesuaikan tempatnya. Oke, bisa di sini. Kemudian kita kasih trigger lagi, kita on click off lagi, textbox 13 lagi. Nah, setelah apel 2 turun, baru kita munculkan kembali insert pictures, kita pilih angka yang 2. Nah, seperti ini. Kita sesuaikan lagi ukurannya. Kita simpan di sini lagi. Kemudian kita beri animasi lagi angkanya, yaitu menggunakan fitur animations. Kemudian kita beri animasi entrance lagi, float in. Nah, seperti itu. Kemudian kita beri trigger lagi, yaitu textbox 13. Jadi, trigger itu yang memicu animasi ini bergerak apa gitu, yaitu button hitung. Setelah itu kita hilangkan lagi menggunakan shape lagi. Jadi ada transisi ya di sini. Kita beri ke warna putih lagi. Selanjutnya kita beri animasi lagi di sini wipe. Nah, jadi seolah-olah menghilang. Kemudian kita trigger kembali menggunakan textbox 13. Sama halnya dengan dengan angka 1 dan 2, sebenarnya angka 3 pun seperti itu. Dan seterusnya sampai dengan angka 9. Dan kita coba dulu ya untuk 2 apel ini, karena langkahnya sama sebenarnya. Untuk apel yang ketiga juga, kita bisa play media pembelajaran kita. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau menyalakan musik ataupun file audionya, kita tinggal klik ini. Nah, dan untuk hitung, kita tinggal klik. Oh, oke, di sini ada hal yang kurang. Ternyata apelnya muncul di belakang wadah. Nah, caranya seperti apa? Wadah ini kita tinggal edit, yaitu dengan klik wadahnya. Kemudian di sini ada format ya. Kita pilih format. Dan di sini nanti ada pilihan send backward. Kita klik panah kecil di sini. Dan kita klik send to back. Jadi untuk memberikan memberikan ketentuan bahwasanya dia berada di belakang teks seperti itu. Coba kita jalankan lagi. Nah, jadi wadahnya sudah berada di belakang apel tersebut. Kita bisa sekalian play audionya. Nah, kita coba klik hitung lagi. Ini untuk trigger yang berikutnya. Muncul angka 1. Kita klik lagi. Hilang, sebenarnya bukan hilang, tapi ditutupi dengan shape kotak tadi yang kita beri warna putih. Kemudian kita hitung lagi, apelnya turun lagi, kemudian kita klik hitung lagi, dan akan muncul angka 2, seperti itu. Nah, kita close dulu. Ternyata ada yang kelewat di sini untuk button stopnya. Ini belum saya berikan fungsinya. Caranya kita klik dulu buttonnya, kemudian kita pilih insert. Dan di sini ada actions. Nah, di sini ada play sound ya. Kita klik lagi play sound-nya, tapi ketika kita pilihnya di sini ada stop previous sound. Artinya kita stop sound yang sudah di setel sebelumnya. Kita klik, kemudian highlight klik boleh, kemudian kita OK. Setelah itu, media pembelajarannya sudah jadi. Kita klik ini untuk menyalakan background-nya, dan klik ini untuk menghentikan sound-nya. Seperti itu, Bapak Ibu, untuk materi mengenal dan menghitung bilangan satuan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Nanti kita akan lanjut di materi yang kedua, yaitu mengenal kubus. Terima kasih.